siapa bilang ekonomi melambat? Tuh lihat, konser TXT Jakarta. Penuh kan ini pada masih 3 jam menuju open gate ya. Ya, jadi ini dipenuhi oleh Genjit ya. Tetapi begini loh ya, kalau pakai patokan konser-konser yang penuh, terus kemudian puncak macet, kemudian puncak Bromo, puncak Dieng kok macet sebagai patokan, apalagi mal-mal penuh atau mungkin boneka-boneka laris, itu sebenarnya bukan cuplikan yang benar. Di konser ini pun yang banyak nonton kelas menengah, bukan menengah bawah ya, karena memang tiketnya cukup lumayan harganya ya. Apalagi misalnya yang naik ke puncak Bromo atau puncak Dieng, kenapa macet ya? Karena memang semua orang tuh berhak merayakan kondisinya masing-masing, entah sedang nggak punya duit atau misalnya sedang stres, tapi semua orang berhak merayakan kemanapun pergi. Tetapi sebenarnya jauh lebih banyak yang di rumah dibandingkan yang ke mall-mall, ke puncak maupun ke toko-toko boneka untuk beli boneka yang mahal-mahal itu. Sebenarnya itu tidak sebanding. Jadi jangan dipakai cuplikan bahwa ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja dengan lihat ini penuh ya. Tetapi yang benar itu menggunakan indikator ekonomi. Lah itulah dipelajari di Fakultas Ekonomi. Nah, indikator ekonomi itu ya banyak, ya bisa data dari BI, kemudian data yang paling sering digunakan tuh data PMI, Purchasing Manager Index ya, yang menunjukkan bahwa sektor manufaktur itu sedang turun di bawah 50%. Makanya selama 4 bulan ini pembelian sangat rendah, volume perdagangan turun karena daya beli sangat menurun. Bahkan deflasi, penurunan harga-harga itu sudah berlangsung selama 4 bulan. Bukan berarti kok itu hal yang baik, itu berarti kemampuan beli masyarakat itu sangat turun. Untuk itu sekarang tuh nggak perlu ribut-ribut politik ya. Kalau memang masih mau berdalih bahwa pemerintah atau semua hal baik-baik saja tuh ya, mbok lihat selain data Purchasing Manager Index bisa data dari Bank Indonesia, data dari Bursa Efek Indonesia atau dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Bahkan sekarang itu BI jelas sedang menurunkan suku bunga banknya supaya orang bisa leluasa lebih mudah untuk minjem uang ke bank untuk investasi, dan sebagian orang supaya tidak menaruh semua uangnya di bank supaya uangnya bisa diputar, karena menaruh uang di bank bunganya hanya sangat sedikit, tidak menguntungkan. Ya, makanya dengan diturunkannya suku bunga bank itu diharapkan volume perdagangan, volume ekonomi meningkat, investasi meningkat lagi. Itu karena kondisinya sudah menurun. Karena kalau umumnya daya beli masyarakat menurun, Purchasing Manager Index menurun, itu tingkat PHK juga tinggi, tingkat pengangguran tinggi, dan itu menjadi beban yang seperti lingkaran setan. Makanya nggak perlu lagi perang politik, mau yang 58%, mau yang 16% atau 22% itu udah nggak penting lagi. Pesta politik puncak itu udah selesai. Sekarang itu waktunya membangun ekonomi bersama. Lihatlah Genji. Ini mereka bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan politik, karena mereka punya cara pandang sendiri. Biarpun kita golongan-golongan dinosaurus suka meremehkan mereka, mereka sebenarnya punya keunggulan sendiri. Mereka anak-anak zamannya. Walaupun mereka pakai lightstick, pakai ini gelang konser kayak saya ini, tapi mereka punya daya adaptasi sendiri. Mereka tuh anak zamannya sendiri, mereka sangat kreatif. Makanya itu, mari bersama kreatif lagi meningkatkan ekonomi. Jangan kreatif kok kreatif hanya meme politik, mau itu anaknya Mulyono, sepupunya Mulyani, apakah rivalnya Mulyono, nggak penting. Sekarang itu membangun ekonomi demi anak cucu kita.